Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Asmi Amali, NIM 331, kelas PAI 4E, mata kuliah Pendidikan Multikultural, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan membahas materi tentang pendidikan multikultural. Poin yang akan saya bahas, yang pertama pengertian dari multikultural, multikulturalisme, dan pendidikan multikultural. Yang kedua, multikulturalisme konteks Indonesia. Yang ketiga, ciri-ciri pendidikan multikultural. Yang keempat, tujuan dan prinsip pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, implementasi dan substansi pendidikan multikultural. Di sini saya akan bahas satu-satu poin tersebut. Pengertian multikultural. Multi artinya banyak, sedangkan kultur artinya budaya. Jadi multikultural itu artinya banyak budaya, sedangkan multikulturalisme itu artinya dari kata isme, artinya paham atau aliran. Jadi multikulturalisme adalah sebuah ideologi mengakui adanya perbedaan atau pengakuan atas martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dan keunikan kebudayaannya masing-masing. Sehingga pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pembelajaran yang mengusung ideologi memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun ia berada. Selanjutnya, multikultural dalam konteks Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultur, artinya bangsa ini memiliki kelompok etnis atau budaya yang ada dapat hidup saling berdampingan secara damai yang ditandai dan kesediaan masyarakat untuk menghormati etnis atau budaya lain. Berikutnya, ciri-ciri pendidikan multikultural. Yang pertama, membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya. Yang kedua, materi yang diajarkan berupa nilai-nilai kemanusiaan, nilai bangsa, dan nilai kelompok budaya. Yang ketiga, metode pembelajaran yang demokratis. Yang keempat, evaluasi ditentukan pada penilaian tingkah laku peserta didik. Yang terakhir, pendidikan diperuntukkan untuk seluruh siswa. Selanjutnya, tujuan dan prinsip pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural. Menurut Bang Dalam Subaidi, tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan, yang dimaksud untuk membantu para siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokratis. Sedangkan prinsip pendidikan multikultural menurut Guys Dalam Subaidi, dalam penerapannya, kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman. Kurikulum tergantung pada konteks, bersifat menyerap keragaman dan dapat diterapkan secara luas, bersifat komprehensif serta mencakup semua level pendidikan. Berikutnya, implementasi dan substansi pendidikan multikultural. Paradigma multikultural perlu mewarnai model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Langkah-langkah untuk mengembangkan model pembelajaran multikultural sebagai berikut. Yang pertama, guru mereduksi atau mengikis sikap negatif yang mungkin mereka miliki terhadap pluralisme. Yang kedua, seorang pendidik atau anak didik melakukan analisis agar akrab dengan masyarakat. Yang ketiga, seorang pendidik dan anak didik memilih materi yang relevan dan menarik. Dan yang terakhir, seorang pendidik dan anak didik bersama-sama menyelidiki persoalan materi yang dipilih. Jadi, substansi atau pokok dari pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang untuk kebebasan atau as education for freedom dan penyebarluasan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama atau as inclusive and cementing movement. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.